إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama dan utama sekali bapak kita atau abang kita atau adik kita, itu Bapak Samsul yang mengelola atau di mana orang tuanya sudah membangun masjid ini. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah bagi kakek, ibu, bapaknya, keluarganya tentang masjid ini, dan dituliskan ganjarannya Allah sebagai amal jariah yang akan mengalir terus sampai akhir hayat dan di hari kiamat nanti. Ini ucapan kita kepada beliau, jazahullah khairul jaza wa barakallahu fihi. Dan selanjutnya adalah para ikhwah, Ustaz kita, Ustaz Abu Saddad, alhamdulillah, dan para ikhwah yang lain ya, yang telah mengatur dan merancang tentang perjalanan daurah kita ini yang lebih kurang 3 hari ini ya, tidak seminggu kan Pak Samsul. Ya, bersama saya Buya Abdul Akmal dari Pekanbaru, dan bersama Ustaz kita Ustaz Said Bandung dari Damasraya, dan bersama Ustaz kita Ustaz Abu Taubah dari Morobungo, Rantokroyang, dan seluruh jajaran para ikhwah yang telah mengambil andil di dalam melancarkan perjalanan daurah kita ini ya. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair jaza wa barakallahu fikum fi hayatikum wa amwalikum wa ahlikum jami'an. Kemudian para ikhwah yang juga yang sudah berusaha payah menjemput sekian jauh perjalanan, tapi alhamdulillah sampai juga di kota Linggau ini. Alhamdulillah. Karena ikhwah kita Abu Salwa, mana dia? Jan. Abu Salwa, Burafa, Pak Zain, dan lain sebagainya. Dan di malam ini ya, di tanggal, kalau di kalender Saudi atau Arab, di malam ini adalah malam yang keberapa? 17. Ya, malam ke-17 di bulan Dzulhijjah.
tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari Jumat Lailatul Sabt dan bertepatan dengan tanggal Masehi berapa? 21 ya Juni miladi atau Nasraniyah 2024. Sebagaimana jadwal yang sudah diatur oleh panitia, ya, saya mendapatkan bagian dari kitab Al-Ajibah Mufidah An Manahijil Jadidah karya Syekh Saleh Al-Fauzan Baqiyatus Salaf, salah seorang udhun min a'dha'i Hayatul Kibar Ulama di Saudi sampai hari ini. Alhamdulillah beliau masih hidup. Semoga Allah menjaga, memelihara beliau dari seluruh kejelekan dan kerusakan dan memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan syekhuna, orang tua kita, yaitu Syekh Robi hafizahullah ta'ala wara'ah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla biar beliau meninggal dulu daripada Syekh Shalih Fauzan. Tuh. Beliau minta kepada Allah biar beliau dulu meninggal daripada Syekh Shalih Fauzan. Padahal itu sama ulama ya. Dan Syekh, orang tua kita, Syekh Robi, Syekh kita lebih tua daripada Syekh Shalih Fauzan itu. Dia minta kepada Allah biar saya meninggal dulu daripada Syekh Shalih Fauzan. Berarti kalau Syekh Shalih Fauzan masih hidup, tentu manfaat lebih banyak lagi dirasakan gitu kan. Ala kulli hal, ini kitab adalah merupakan bentuk tanya jawab. Ya, tanya jawab yang dikumpulkan oleh Syekhuna Syekh Jamal Furaihan. Ya, beliau salah seorang masyayikh salafiyin, Allah yarham, sudah meninggal beliau. Meninggal di musim corona kemarin. Beliau ini salah seorang masyayikh kita salafiyin dan salah seorang masyayikh yang punya andil tentang terwujudnya daurah Imam Syafi'i sampai hari ini. Dia punya andil. Dia andil kata punya saran dan punya nasihat untuk mengadakan daurah tersebut. Dan beliau adalah murid Syekh Shalih Fauzan, murid Syekh Robi juga. Dan bahkan beliau punya majelis khusus dengan Syekh Albani itu setiap hari 2 jam via telepon kabel belajar tentang hadis. Nah, kitab ini dikumpulkan oleh beliau adalah merupakan kitab bentuk tanya jawab. Jadi sistemnya tanya jawab. Tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalih Fauzan, kemudian dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, dokumentari tambahan hasiahnya, footnote-nya oleh Syekhuna Jamal Furaihan. Beliau kawan dekat daripada Syekhuna dan orang tua kita Ruzaik Al-Qurasi. Paham ya jemaah? Ya, Ruzaik Al-Qurasi itu adalah kawan dekat daripada Syekh Jamal Furaihan. Kawan permainan orang tuanya adalah teman, sahabat, mereka juga bersahabat dari kecil. Dan kitab ini adalah memuat dan menggambarkan kepada kita ya tentang dakwiyah, tentang dakwah, seputar dakwah dan seputar perkara-perkara yang berhubungan dengan dakwah dan perkara-perkara yang berhubungan dengan firqah, kelompok-kelompok sempalan yang muncul di hari ini. Dan ini kitab dicetak di tahun 1416 Hijriah. 1416 Hijriah. Itu tahun terakhir Ustaz belajar di Jamiah Islamiyah, tahun keempat. Jadi kitab ini adalah kitab membongkar seluruh borok-borok yang tersembunyi dan disembunyikan oleh para hizbiyin,
baik dari kalangan ikhwan muslimin, kutubiyin, pengikut Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya, Sururiyin dan yang lainnya. Setelah peristiwa Perang Teluk. Perang Teluk itu terjadi tahun 90-an. Belum ada yang lahir, mungkin banyak yang belum lahir. Perang Teluk itu terjadi di tahun 90-an. Dan Perang Teluk adalah merupakan makar yang sudah diatur ya oleh orang-orang Yahudi dan Nasara untuk menghancurkan Kuwait, kemudian masuk ke Saudi, dan itu adalah merupakan juga konspirasi daripada pemikiran-pemikiran Khawarij Takfiriyin. Di antara pelopornya di Saudi adalah Salman Audah, CS dan kawan-kawannya. Ini mukadimah supaya kalian tahu latar belakang kitab ini. Jadi setelah kitab ini keluar, itu terbongkarlah makar mereka tadi itu, sehingga menjadi mereka, kalau istilah biasanya di Indonesia kita kenal, kebakaran jenggot. Ya, merasa panas mereka. Nah, dibongkar di dalam kitab ini. Alhamdulillah, ya, dengan dicetak, diajarkan dan dibacakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ajar para syabab, sehingga anak-anak Saudi anak Saudi sendiri, bukan kita bicara orang luar, anak Saudi sendiri yang mulai penyimpangan pemikirannya itu tersebut mulai sadar sedikit demi sedikit. Jadi pada rahmatullah, konspirasi makar daripada Yahud dan Nasara yang dikedepankan oleh mereka para hizbiyin, baik itu orang-orang ikhwan muslimin, ISIS yang merupakan pecahan ikhwan muslimin, betul? ISIS itu adalah merupakan anak daripada ikhwan muslimin. Itu beda ibu aja, bapaknya satu, itu Hasan al-Banna. Itu ibunya beda, tapi pecahan itu ke bawah ikhwan muslimin. Ya, Ghazaliyah atau jemaah dipimpin oleh Muhammad Ghazali. Bukan Muhammad Ghazali Ihyamuddin ya, yang lain. Mesir. Kemudian Al-Qaeda, paham itu? Jemaah Hijrah wa Takfir, banyak. Itu merupakan rentetan pecahan daripada firqah yang induknya tadi adalah ikhwan muslimin di abad 20 ini. Ada kuliah subhanallah mukadimah sedikit supaya kita latar belakangnya tahu. Ini kan berbicara tentang masalah dakwah secara umum dan dakwah secara khusus untuk membersihkan dakwah salafiyah daripada pemikiran-pemikiran yang menyusup ke dalamnya. Nah sekarang, rahmatullah, ini kitab, alhamdulillah, kalau saya pribadi membukanya sudah sekian kali dan di berbagai majelis dan beberapa kali juga tamat. Alhamdulillah, insyaallah taala semoga kita minta kepada Allah Azza wa Jalla manfaat dan gambaran tersebut di dalam kehidupan kita, dengan tujuan jangan kita sampai tergelincir, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang kita tidak ada ilmu di dalamnya. Kita tahu kan, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, wala taqfu ma la yas'alka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan mereka juga mengamalkan hadis dan fikih dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman, yang dimana di masa hidupnya mengatakan kepada kita hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Limadha? Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Para sahabat yang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan seluruhnya. Masalah kebajikan. Tapi kata beliau, wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tetapi saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa beliau tanyakan tentang kejelekan? Kata beliau, makhafata ayyudrikani. Dalam rangka membentengi diri saya khawatir nanti kejelekan itu menimpa saya atau mencapai saya dan saya tidak tahu itu jelek.
Maka penyair mengatakan araftu syarra la lisyarri walakin tawakki. Saya mengetahui kejelekan itu bukan dengan maksud mengikuti kejelekan, tapi dalam rangka mengantisipasi jangan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ini sebenarnya kitab yang dikarang oleh ulama tentang masalah-masalah firaq, firqah, akidah-akidah yang menyimpang, pemikiran-pemikiran menyimpang dengan tujuan itu tadi dia fikih sahabat tadi, dan Syekh Al-Albani juga menjelaskan dalam mukadimah hadis-hadis dhaif di dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Rahmatullah. Kita masuk di pertanyaan ke-17. Jawab pertanyaan 17. Lihat. Faqala al-muallif rahimahullah taala, soal 17. Lihat kalau ada yang punya PDF, lihat deh. Hal manahijud da'wati ila Allah tauqifiyatun am ijtihadiyatun. Pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalih Fauzan. Apakah manhaj dakwah, metode dakwah? Apakah manhaj dakwah, metode dakwah itu sifatnya tauqifiyah atau ijtihadiyah? Tauqifiyah bermakna tadullu alaiha dilala. Jadi ditanyakan ya Syekh Shalih Fauzan, apakah metode manhaj dakwah ini sifatnya adalah harus ditentukan oleh dalil, ditunjukkan oleh dalil, atau ijtihad dia seseorang? Artinya siapapun bisa berijtihad untuk mengkonsep, membentuk cara dakwah menurut dia, menurut versi dia. Paham itu? Menurut versi dia. Menurut versi sebulan, cara dakwah begini. Tahun sebulan lagi, hatta dia seorang alim. Alim fulan mengatakan metode dakwah begini. Alim fulan mengatakan metode dakwah begini. Alim fulan begitu. Terus terjadi khilaf di antara mereka. Itu yang dikatakan ijtihadiyah. Paham itu? Nah, kalau seandainya metode dakwah itu diberikan kesempatan untuk mengkonsepnya, atau untuk membuatnya, atau untuk melakukannya, diberikan kepada pribadi-pribadi ulama-ulama, maka akan bentuklah dakwah itu menurut ulama A begini, ulama B begini, ulama C begini. Akan terjadi demikian. Karena setiap alim punya konsep dia. Yang mengatakan ya di hari ini karena manusia adalah abad modern, ya manusia sudah canggih, kehidupan sudah zaman now, kehidupan digital, ya sistem sekarang instan, ya harus dakwah juga instan. Rahmatullah. Tentu mereka ini punya konsep masing-masing. Kalau dibiarkan, sehingga timbul untuk melihat berbagai macam kelompok yang muncul di hari ini. Kenapa tadi? Karena metode tadi diberikan kepada si fulan begini, fulan begini, fulan begini. Tidak akan pernah ketemu itu. Nah, kita lihat jawaban beliau. Jawab manahijud dakwah tauqifiyah. Manahijud dakwah tauqifiyah. Metode dakwah itu sifatnya adalah bentuknya tauqifiyah. Tauqifiyah dengan arti kata apa dia? Dituntunkan oleh dalil. Dalil apa Ustaz? Alkitab dan sunnah ala fahmi salaf. Nah itu, dakwah itu ditentukan, ditetapkan. Bentuk dan metodenya dan caranya itu adalah ditentukan oleh Alkitab dan sunnah ala fahmi salaf. Dakwah
mengajak orang kepada Allah. Dakwah para anbiya dan para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau juga menjalani bagaimana dakwah para nabi dahulu. Para anbiya mulai zaman Nabi Nuh sampai ke zaman beliau. Itu tidak berbeda itu. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya syariat saja. Tapi apa intisari daripada dakwah mereka dan metode mereka itu seluruhnya sama. Tidak ada beda. Tidak akan pernah kita lihat seorang nabi yang mendakwakan umatnya yang pertama kali adalah dakwahnya mengislah, memperbaiki akhlak. Itu nggak ada. Kalian dengarkan baik ya. Jangan salah paham nanti. Dan tidak pernah juga kita lihat seorang nabi berdakwah kepada umatnya, menentang umatnya dalam berdakwah. Ya. Dia pakai metode mengislah, memperbaiki apa? Ekonomi. Ekonominya borok, masyarakat diperbaiki oleh dia. Dan tidak ada juga seorang nabi pun berdakwah kepada umatnya memperbaiki politiknya, siasatnya, tata negaranya. Satu pun tidak ada itu. Tapi itu tidak akan ada. Kalian boleh baca sejarah dan baca Al-Quran dari awal sampai habis. Bagaimana dakwahnya Musa kepada Fir'aun, manusia yang paling kufur kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Ya. Bagaimana Isa dakwahnya, bagaimana Musa, bagaimana Isa, bagaimana Nabi Daud, bagaimana Saleh, bagaimana Hud, bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail, seluruhnya. Oleh ini rahmatullah, dakwah ya salafiyah, dakwah sunnah adalah dakwah para anbiya dan para rasul. Bukan dakwah yang dibuat, yang dikonsep oleh Imam Al-Albani, enggak. Bukan dakwah yang dikonsep dan dibuat oleh Imam Bin Baz, enggak, oleh Imam Muqbil, enggak, wala Syekh Ibnu Utsaimin, wala Syekhuna Rabi', wala Syekh Salaf Salih, enggak. Dakwah mereka adalah dakwah para anbiya dan para rasul. Yaitu dakwah tauhid, dakwah tauhid. Kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Inilah jalan saya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad." Apa yang dikatakan? Hadhihi sabili. Inilah jalan saya. Apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Di sini saya mengajak orang kepada Allah. Bagaimana? Ya, mengajak orang, menyeru orang, mendakwakan orang kepada Allah. Itu keluar seluruh bentuk dakwah apapun dia yang tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah fulan mengajak pribadinya. Mengajak kepada pribadi dia. Mengajak pada dia. Dakwah si fulan mengajak pada kelompoknya. Dakwah si fulan mengajak pada organisasinya. Dakwah si fulan mengajak pada partainya. Dakwah si fulan mengajak pada golongannya. Keluar seluruhnya. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla mewasiatkan dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad'u ila Allah." Saya mengajak orang kepada Allah, bukan pada yang lain. Bukan kepada pribadinya, enggak. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ngajak kepada pribadinya. Ad'u ila Allah. Ini penting baca rahmatullah supaya kita tahu. Ya, dari sini kita bisa melihat dan membedakan dakwah apapun
yang tidak mengajak kepada Allah tabaraka wa ta'ala, cepat atau lambat dia akan hancur. Karena pada pribadi, pada kelompok, golongan, partai, organisasi, pada firqahnya, tidak. Kepada Allah. Ad'u ilallah. Ingat itu ilallah. Dan ini, kata Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala, dan para imamatus salaf yang lain, menunjukkan kepada kita adalah bentuk keikhlasan seseorang di dalam berdakwah. Dan dakwah adalah merupakan ibadah. Ingat. Dakwah adalah merupakan ibadah. Ingat itu. Jadi dakwah bukan ibadah. Ibadah paling agung, paling mulia. Dan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan. Tidak ada lagi perkataan yang paling dan lebih terbaik. Karena bentuk manusia adalah mana istingkari. Pertanyaan berbentuk istingkar, pengingkaran. Bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan orang yang yad'u ilallah. Da'a ilallah. Mengajak kepada Allah. Tidak ada perkataan lebih baik dan lebih mulia daripada demikian. Ya. Nah, dakwah para anbiya dan dakwah para rasul yang mencanangkannya dan menurunkannya kepada nabi kita dan para anbiya serta para rasul, siapa dia? Allah. Bukan sahabat, bukan Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala fulan. Dan bukan Imam fulan, wala Imam Abu Hanifah, wala Syafi'i, wala Bukhari, yang menurunkannya dan menetapkannya kepada nabinya dan para anbiya'nya, Allah tabaraka wa ta'ala langsung. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, dan dakwah tersebut adalah ala basirah. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah memberikan mukaddimah di dalam kitab orang tua kita Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali, ya, yaitu kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fihi hikmah wal aql, hampir 15 lembar itu, lebih mungkin. Dijelaskan oleh dia makna ala basirah tadi. Apa makna basirah tadi? Ilmu. Ad'u ila Allah, saya mengajak umat kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat tersebut, ya oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang mengikuti saya. Rasulullah SAW, ya, para sahabat, tabi'in, dan umatnya yang berjalan di atas jalannya. Nah, aimatus salaf, ulama-ulama salaf, ulama alul hadis, alul athar, as-salafiyun, alus sunnah wal jamaah, penjarah haqqullah, mereka ala basirah, di atas ilmu. Dan dakwah tadi yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Dakwah akidah. Tauhid penjarah haqqullah. Tidak ada seorang nabi pun, kan saya bilang tadi, saya bilang jangan pada kalian, tidak ada seorang nabi pun di dalam berdakwah menyelisih yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut ada. Tauhid, dan itu wasiat seluruh para ulama kepada muridnya. Syekhu syuyukhina, syekh daripada masyayikh kita, itu Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, salah seorang masyayikh salafiyin, ya, di Madinah di zamannya. Dia ketemu sama dia, saya ketemu, tapi Allah musta'an kata Allah masyafa'an, tak sempat istifadah. Tetapi guru saya, guru Ustaz, itu Buya Jufri rahimahullah ta'ala,
belajar sama dia. Ya, dan tesisnya magister itu yang munakisnya dia. Masuk Syekh Ahmad Al-Ansari. Nah, beliau mengatakan pada rahmatullah di akhir kehidupannya ketika naza' dijelaskan dalam biografinya dan dinukil oleh muridnya Syekh Abdurrahman ya Abu Abdurrahman Mustafa Al-Hausa. Untuk kalau tanya dia di Madinah dengan Mas Syekh bin Dawud salah satu orang dia. Ya. Mustafa Al-Hausa ini orang Nigeria tapi sudah jinsiyah Saudi dan murid Syekh Muhammad Aman itu dari awal qori dia pembaca dia. Ketika dia menjelang meninggal itu dia katakan ya syabab al-aqidah, akidah. Wasiat dia. Nah, dakwah para anbiya kepada umat ini demikian juga. Tauhid. Tidak bisa dirubah itu. Paham itu? Dan itu dakwah ditunjukkan oleh dalil. Cuma kita dikatakan dakwah itu adalah tauqifiyah. Enggak bisa dikonsep oleh siapapun. Itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Itu tauhid itu. Itu dikatakan tauqifiyah tadi. Kita lanjutkan, lihat selanjutnya. Bayyana al-kitab wa sunnah wa siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. La nuhditsu fiha syai'an min 'indi anfusina. Dakwah tadi dijelaskan, dijabarkan oleh Alkitab dan Sunnah dan dijelaskan oleh sirah. Perjalanan biografi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdakwah di kota Mekah, bagaimana beliau berdakwah di Madinah, rahmatullah di pertama kali lebih kurang 13 tahun. Disambung ke Madinah 10 tahun, kemudian beliau wafat dan berangkat menuju Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Nah, dakwah apa dia? Tauhid tadi. Itu dakwah para anbiya soalnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ayat tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan hindari, tinggalkan dan jauhkan oleh kalian yang namanya taghut, yaitu ma'ubida min dunillah. Apapun yang diibadahi selain daripada Allah. Itu makna daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Jalla wa Ala. Itu maknanya itu. Itu dikatakan dakwah para anbiya tadi sawasiyah, sama seluruhnya dan konsepnya sama, dasarnya sama. Kenapa? Dituntunkan oleh dalil tadi. Dijelaskan oleh Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf dan dijaga dengan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah tersebut. Tidak bisa kita datang, ilmu saya sudah sekian. Hatta dia Pak Rahmatullah orang paling nomor 1 di dunia sebagai ulama yang pakar. Tidak boleh dikonsep sendiri. Tidak ada haknya mengonsep doa sendiri. Datang dengan cara metode dia harus begini, harus begini. Oh sekarang zaman begini harus ditukar sedikit. Oh sekarang harus begini. Tidak ada hak. Dakwah daripada kitab dan sunnah dijelaskan oleh ayat dan hadis, dijelaskan oleh perjalanan para anbiya dan para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini footnote di bawah, lihat. Footnote nomor 34. Kata beliau, kata Syekhuna footnote ini adalah Syekh Furaihan. Qala Syekhuna rahimallahu taala, "Inna Allah taala qad akmala lana ad-din. Falaysa li ahad minan nas yakhtari' 'inda anhu min 'indihi tariqatan lid-da'wah. Wa illa sayakunu lisanu hali yaqul inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassara fi tabligh risalah wa ila tawassul ila tariqatin akthar faidatan wa ta'dhira." Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk umat ini dinnya. Tahu ayat kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat ini fi asyiati Arafah, turun di siang bolong hari Arafah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Arafah. Turun ayat ini
yang merupakan tanda dan isyarat bahwa beliau akan berangkat meninggalkan dunia ini menuju Allah Azza wa Jalla. Setelah itu turun ayat, ya, idza jaa nasrullah. Rahmatullah. Nah, jemaah boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurnakan din. Din ibadah. Ibadah, konsep ibadah, din dan agama itu sempurna sudah. Dan tidak dibenarkan bagi seorang siapapun dia untuk mengadakan, menciptakan dari diri pribadinya satu tarekat, satu konsep, satu jalan, metode untuk dakwah begini. Enggak. Bagaimana? Dari sini nanti penjaramatullah kalian bayangkan, apapun bentuk dakwah yang selain daripada dakwah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan Nabi tadi, itu di ayat tadi, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu dakwah Allah tabaraka wa taala yang menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid yang dijelaskan oleh Alkitab dan Sunnah dan dijelaskan oleh perjalanan hidup beliau. Apapun bentuk dakwah daripada selain itu, cepat atau lambat dia akan habis, berakhir, tidak akan berhasil dia. Jangan kita tertipu dengan banyak pengikut pada rahmatullah. Ya, jangan kita tertipu, banyak pengikutnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masail Jahiliyah dijelaskan, disyarahkan juga oleh Fauzan dan para turunan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga menjelaskannya pada rahmatullah, bahwasanya penilaian itu bukan penilaian kebenaran. Satu kebenaran itu bukan karena banyak pengikutnya, enggak. Penilaian satu hal, satu prinsip, satu ajaran, benar atau tidak benar, adalah berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Al-Fahmi Salaf. Sedikit atau banyak? Sedikit tidak masalah. Banyak, alhamdulillah. Tapi kita nilai bahwasanya kebenaran itu adalah banyak, enggak. Kalau itu penilaian kita akan mengatakan Nabi dan para anbiya gagal dalam berdakwah. Dan pernah dengar, sering mendengar mungkin dari baik Ustaz kita, Abbas Sadar dan lainnya. Para masyayikh juga menjelaskan. Ya, ketika Nabi SAW menjelaskan ketika Isra Mi'raj melihat seorang Nabi tidak ada pengikut, ada itu kan? Ya enggak? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa ma'ahu rajul. Tidak ada satupun. Saya lihat seorang Nabi berjalan tidak ada pengikut. Dia jalan sendiri aja. Dia sendiri jalan. Nah, kalau kita pakai prinsip tadi, bahwasanya kebenaran itu adalah banyak, berarti Nabi tadi salah dong. Enggak ada pengikut. Nabi rahmatullah, ingat, dakwah salafiyah, dakwah para anbiya dan para rasul, dakwah yang paling hak dan dakwah yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabinya. Pada rahmatullah, itulah dakwah yang akan kekal dan baqa sampai kiamat saat. Itu akan bertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla oleh para ulama dan para duaan nanti. Allah tidak menyambar pada kita berapa pengikut, banyak pengikut atau tidak, diterima atau tidak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan kepada kita tentang di antara fawaid pada rahmatullah tentang dakwah ini adalah kadang-kadang dakwah itu rahmatullah dirasakan oleh seseorang dai, seorang alim, itu adalah setelah berakhir kehidupannya. Meninggal dia, ada orang sadar. Oh benar kata Syekh Fulan itu dulu. Oh benar kata alim Fulan itu dulu. Padahal sudah meninggal dia. Baru orang mendapatkan taufik dan hidayah pada Allah Azza wa Jalla kepada umat tersebut. Itu dakwah. Pada rahmatullah bukan karena banyak dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Jadi tidak pantas bagi seorang untuk mengkonsep, mengadakan satu dakwah itu dari sisinya sendiri. Wa illa sayakunu, kalau tidak tentu lisannya, lidahnya akan mengatakan apa dia? Nabi SAW lalai, kurang pandai, kurang canggih, kurang modern, kurang fakar di dalam menyampaikan risalah ini. Maka perlu saya tambahkan. Perlu saya buat konsep sendiri untuk lebih canggih dan lebih bagus lagi untuk menyampaikan kepada umat. Maka dibuat oleh dia dakwah begini caranya. Mulai dia dakwah apa dia? Mulai dakwah dalam bentuk
akhlakiyah. Akhlak, bagaimana perbaikan akhlak. Subhanallah, akhlak. Kalau tauhid tidak baik, nggak baik akhlaknya. Jangan itu. Tauhid kalau tidak baik, akhlak tidak akan baik. Hatta seluruh ujung rambut yang nggak baik deh. Ingat itu. Tauhid kalau tidak baik, dari ujung rambut juga nggak baik deh. Hatta akhlak nggak baik deh. Tapi kalau tauhidnya baik, seluruh lini dirinya itu akan baik. So apa? Para anbiya dan para rasul diperbaiki umatnya apa? Tahu? Tauhid itu perbaiki dulu. Diperbaiki oleh dia, oleh para anbiya para rasul. Karena umatnya tauhid. Nah, setelah tauhid mereka baik, baru baik seluruh jasadnya itu. Dan tergantung surga dan neraka. Alhamdulillah, tauhid menggantungkan seorang ahli nar, ahli jannah. Enggak bisa. Nah, orang mulai dakwah dengan akhlakiyah, akhlak. Tazkiyatun nufus. Memperbaiki jiwa diri dengan cara mungkin suluk. Itu suluk kan? Itu suluk. Suluk. Ya. Pergi bersuluk dia 40 hari, sekian hari. Ke pinggir-pinggir hutan. Masuk ke lambu. Ke orang takut dengan nyamuk. Alhamdulillah. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang datang dengan mengkonsep mendatangkan metode dakwah tersendiri, berarti secara langsung atau tidak langsung lisannya, lidahnya akan mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalai dan tidak paham tentang metode dakwah yang paling terbaik. Itu sangat mustahil. Bagaimana? Itu ta'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dan paling mulia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang lalu dan tangka datang. Maksum. Ya, dan dakwahnya Allah Azza wa Jalla langsung menurunkan kepada dia. Kita meyakini bahwa dia kurang paham dalam menyampaikan dan sebagainya, enggak. Nah, orang-orang penjahat kita lihat. Ya, dibuat oleh dia metode tersendiri dengan cara mungkin mulai akhlak. Akhlak orang bobrok, ya dibawa orang untuk gaya-gaya tazkiyatun nufus, memperbaiki jiwa, memperbaiki akhlak, membersihkan jiwa, membersihkan diri, pergi dia bersuluk. Ya, yang lebih modernnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, imam muhadditsin di abad ini adalah pergi dia keliling dunia, meninggalkan kampung-kampungnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan anak istrinya. Wajah makbullah yang tahun-tahun 90-an ke bawah atau dibuang ke bawah masih proses buat kompor, wajah makbullah sekarang enggak lagi. Sekarang yang sudah modern dia mengikuti gaya zaman now dia. Tapi inti daripada dakwahnya adalah dakwah yang menyelisih dakwah para anbiya. Enggak bisa enggak. Senang atau tidak senang. Karena Nabi tidak ada Rasulullah nabikan itu. Ya, tidak ada rasul seorang nabi pun berdakwah seperti itu, tidak ada. Hatta para sahabat nggak ada. Apa jemaah? Yang keliling dan sebagainya, yang sangat jauh daripada pengajaran akidah. Ingat itu. Tauhid tidak ada. Nggak ada akhlak. Ada ngajaran sholat. Sebenarnya ngajaran sholat juga enggak. Mengajaran huruf deh. Ingat itu. Tidak ada namanya penjahmakmullah. Ngajaran sholat, selesai sholat dicatat. Itu tidak ngajaran sholat namanya itu. Kau jemaah, itu mendata namanya. Mendata berapa orang mau ikut sebagai itu bukan ngajaran sholat. Yang sholat dia pulang. Paham itu? Dakwah seperti ini, jangan anda menganggap itu dakwah yang baru muncul. Enggak. Di zaman Imam Al-A'mash. Di zaman Imam Al-A'mash, itu sudah ada demikian. Jemaah, dakwah kisah-kisah cerita itu. Nanti ada sejumlah kejadian di zaman A'mash, insyaallah besok atau pertemuan selanjutnya terangkan, bacakan kalian tentang bagaimana Imam A'mash mengajar mereka itu. Dan lihat muncul lagi dakwah dengan sistem politiknya. Siasat politik, parlemen, kursi, kedudukan, jabatan, dengan metode sendiri juga, itu juga deh.
Ujung-ujungnya adalah UUD. Ya enggak? Ujungnya itu dia. Karena apa? Metode itu salah. Dan tidak ada seorang nabi pun, seorang sahabat pun, seorang ulama pun tamak di dalam kedudukan itu tidak ada. Satu pun ada. Dan bahkan mereka lari pada kedudukan. Para sahabat rahmatullah paling takut dengan kedudukan, lari dia. Ditunjuk oleh Umar bin Khattab rahmatullah jadi gubernur di negeri Syam. Setahun cuma. Tahun kedua pulang dibawa barangnya yang dibawa kemarin itu. Ya, dengan ontanya rahmatullah sampai di mana diserahkan pada dia kunci kedudukan itu kepada Umar. Diminta lagi Umar enggak. Gak mau dia. Pindah dia keluar. Unzulah daripada pemikir-pemikir dunia yang akan menyimpang daripada kebenaran. Oleh sahabat nggak ada demikian. Anda lihat lagi ada orang teriak-teriak dakwah. Negara Islam, negara Islam, negara Islam. Kapan negara Islam? Kapan negara Islam? Pesimis mereka ketika runtuhnya Turki Utsmani. Turki Utsmani runtuh secara makfullah dikarenakan makar daripada Yahudi. Dan dimasukkan oleh dia anak Yahudi ke dalam tubuh Turki, yaitu Kemal Atatürk, yang merusak tatanan negeri Turki tersebut sampai hari ini. Kalau pergi ke Turki, ada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab membaca Al-Quran. Tahu dong? Artinya sholat itu bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Turki. Sampai sekarang ini banyak. Kalau kita ini alhamdulillah kan, walaupun kita awam, tapi baca Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin gitu kan. Turki enggak tahu dia. Itu akibat dari permainan Yahudi dan Turki atau Kemal Atatürk di Turki. Pesimis mereka dengan runtuhnya Turki Utsmani. Itu daulah, bukan khilafah, ingat. Ini perlu saya kita diluruskan, orang salah paham pada rahmatullah bahwasanya Turki Utsmani itu dianggap oleh karena khilafah, enggak, bukan khilafah, itu daulah. Daulah Turki Utsmaniyah Sufiyah, Sufi. Dan kesyirikan yang antum tanya. Kuburan yang ada tanya. Ya, itu masjid paling besar di kota Turki itu, Ayasofya ya. Ya, kuburannya, depannya kuburan para sultan. Dan lihat gambar Yesus, gambar macam-macam di atas. Lihat. Nah, karena pesimis tadi, dia buatlah dakwah. Ya, menangisi keruntuhan Turki, rahmatullah, timbullah dakwah Ikhwan Muslimin ingin mewujudkan khilafah Islamiyah untuk kedua kalinya karena pesimis dengan keadaan tadi, menangis dia. Dan sampai hari ini belum pernah juga kita dengar negara Ikhwan Muslimin di dunia satu pun ada. Wala satu gini tanah mereka milik enggak ada. Baca rahmatullah. Ini dari apa dia? Keluar daripada konsep tadi. Keluar daripada metode para anbiya dan para rasul tadi dalam dakwahnya. Yang dakwah tadi tauqifiyah, dia buat dengan konsep sendiri, akhirnya demikian keadaannya. Dan terus berpecah, berkelompok, bergolongan, dan terus bercerai-berai. Tapi dakwah salafiyah yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, ala fahmi salaf, yang tahu dia dalilnya, sampai hari ini tetap langgeng dan tetap ada, walaupun sedikit. Dimanapun tetap ada. Baca rahmatullah. Kita lihat selanjutnya, lihat bawah boleh. Jadi, kemudian kata beliau sini, dia akan menganggap bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang lalai di dalam menyampaikan risalah. Dan lalai di dalam menyampaikan dakwah ini kepada umat dengan metode yang lebih banyak faedah dan pengaruhnya. Fahada Rasulullah SAW. Lihat Rasul kita Muhammad SAW. Indama ba'atha Mu'adz ibn Jabal. Ya, ilal Yaman. Qala lahu. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal faqih hadil ummah rahmatullah diutus ke negeri Yaman. Apa kata beliau? Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Ya Mu'adz, kamu akan mendatangi negeri Yaman. Datang ke situ kamu akan mendapati satu kaum daripada kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَيَّشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Kalau kamu sudah datang ke tempat mereka, negeri Yaman itu, rahmatullah, datang ke tempat mereka, ajak dan seru dan dakwahi mereka kepada bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau. Bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Perbaiki akhlak mereka, perbaiki ekonomi mereka, perbaiki politik mereka, perbaiki negara mereka, dirikan negara Islam, dirikan. Tidak ada. Nabi SAW. Ingat, Nabi SAW, rahimahullah, fa'ilu amalu adalah wahyu. Ya kan? Nabi SAW, perbuatan dia yang keluar daripada mulutnya dan amalan dia, perkataan dan ucapan dia itu adalah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bimbingan itu. Bagaimana? Oleh karena itu, di dalam dakwah tersebut, kalau dia keluar daripada konsep tersebut, keluar dari pemahaman tadi, fahmus salaf, fahmul anbiya wa rusul, keluar daripada pemahaman yang betul-betul paham sebagaimana Alkitab Sunnah dan fahmus salaf sahabat tadi, tidak akan selesai dakwah beramal, hancur, amburadul dia, terbongkar dari hari-hari kebobrokan dakwahnya, kerusakan yang akan nampak, berapapun dia simpan, dia bungkus dakwahnya dengan bungkusan yang emas yang sangat tebal, tapi lama-kelamaan borok, bangkai dan kebusukan yang akan nampak. Tapi dakwah salafiyah tidak. Dakwah salafiyah ingat tadi, tidak ada mengajak kepada kelompok dan golongan, tidak ada mengajak pada pribadi. Oh ikut saya itu tidak ada, itu bukan dakwah salafiyah. Rahmatullah, ya, dakwah salafiyah tidak demikian. Dakwah salafiyah tidak ada ilzamiyah. Itu harus begini, kalau tidak begini, ceraikan. Oh, siapa ini? Udah pukul, udah bunuh, udah tangkap, penjara, boikot, hajar. Sebab dakwah salafiyah tidak demikian. Ada prosesnya. Bagaimana? Tapi kalau orang mengajak pada pribadi, hancur dah rahmatullah. Kita siapa? Kita siapa mengajak orang pada kita? Bagaimana? Tidak akan ada. Tapi para anbiya berusul, tidak. Kepada Allah. Para sahabat jauh kepada Allah. Para aimatul salam dan imam semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada kepada pribadinya. Pernah kalian mendengar ini kelompok Abu Bakar Siddiq? Ada nggak dengar? Ada nggak? Ini kelompok dakwah Abu Bakar Siddiq. Ini kelompok dakwah Umar bin Khattab. Ini kelompok dakwah Utsman bin Affan. Ini kelompok dakwah Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok dakwah Abu Hurairah. Ada nggak dengar? Tidak ada. Kalau seandainya dibolehkan dan dibenarkan, lebih afdal kita ikut dia. Kenapa? Dia ahlul jannah. Kalau seandainya dibenarkan dan dibolehkan demikian, lebih afdal kita ikut mereka. Kenapa? Karena mereka ahlul jannah. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, ya, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, siapapun yang mentaati Allah war rasul dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah, siapapun yang taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dan mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dikumpulkan dan digabungkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Rahmatullah, dan manusia yang paling jujur dan rijal dari kalangan rijal adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan nisa adalah anak beliau. Oleh karena itu para ulama rahmatullah termasuk Imam Masruq Abu Abdurrahman, ya, murid daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin, dia katakan, ya, haddatsatni As-Siddiqah bintu Siddiq al-Mubarra'ah min as-sama'i sab'a. Telah meriwayatkan kepada saya As-Siddiqah, wanita yang paling jujur, bintu Siddiq, daripada anak yang paling jujur. Siapa dia? Ummul Mukminin al-Mubarra'ah, yang dibersihkan, disucikan oleh Allah Azza wa Jalla daripada langit ketujuh, daripada tuduhan orang-orang munafikin kepada beliau. Rahmatullah, itu dakwah rahmatullah. Nggak bisa, ya, kita
membuat metode yang kita inginkan dari diri kita, dan kemudian keluar daripada konsep yang sudah dicanangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para rasulnya. Kalau tadi seandainya dibolehkan, lebih aman dan lebih tentram hati kita mengikuti Abu Bakar. Terus saya bilang tadi, kalau dibolehkan, kenapa? Karena mereka alul jannah. Para sahabat soalnya alul jannah. Siddiqin wa syuhada wa sholihin. Siddiqin wa syuhada wa sholihin. Yaitu para ulama, orang syahid, dan orang yang jujur. Fahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah merupakan teman, ya, pendamping-pendamping yang paling terbaik di dalam kehidupan. Itu para sahabat. Dan itu tafsiran daripada ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditafsirkan ayat itu dengan ayat surah An-Nisa tadi. Rahmatullah. Pelanjutan. Lihat selanjutnya. Jadi beliau katakan, ajak mereka untuk mengucapkan syahadatain. Dan kalau seandainya mereka menerima, Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa'inhum ata'ulak. Kalau seandainya mereka mentaati engkau, menerima dakwah engkau, dakwah tauhid tadi, maka kabarkan kepada mereka, ya, fa'akhbirhum anallah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailah. Sambungan hadis seterusnya. Dalam Sahih Bukhari, rahimahullah disebut. Dan kemudian, fahadzal hadis ini, hadis Pak bin Jabal ini, ya, yadullu dilalatan wadihatan sarihatan ala anna manahij ad-da'wati ila Allah tauqifiyah. Hadis ini menunjukkan kepada kita dalil yang sangat gamblang dan sangat jelas dan sangat wadih. Apa dia? Bahwasanya manhaj dakwah tersebut, metode dakwah tersebut adalah tauqifiyah, ditetapkan oleh dalil Alkitab dan sunnah ala fahmi salaf. Rahmatullah, sesuai dengan pemahaman salaf. Di dalam pemahaman salaf, rahmatullah, seluruh lini din, agama, ibadah, akhlak, siasa, politik, negara, bertetangga, bermuamalah dengan kaum muslimin, bermuamalah dengan istri dan anak, itu ala fahmi salaf seluruhnya itu. Tidak bisa dengan pemahaman kita. Bagaimana? Nanti ingat saja, da'i, siapapun dia, berapapun tinggi titelnya, kalau di dalam dakwahnya fahmu salaf tidak ada fahmu salaf, hancur sebab. Lama-kelamaan ketongkar dan nyeleneh dia. Nah, lihat saja kalian, lihat para da'i cocok logi. Banyak kan sekarang? Para da'i cocok logika, mencocok-cocokkan kejadian begini. Ya enggak? Sehingga timbul saling nyeleneh, saking nyelenehnya melihat, ya, Quran sudah jelas, ini nama-nama surat di dalam Al-Quran, nama surat dalam Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai kepada Qul A'udzu Nas. Itu yang meletakkan namanya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Bakar. Yang meletakkan namanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang paham salaf, paham dia bagaimana pemahaman salaf terhadap tafsir, terhadap hadis, terhadap Al-Quran, terhadap fikih, terhadap akhlak, terhadap muamalah, seluruhnya paham salaf. Mengerti dia pemahaman salaf itu, tidak akan nyeleneh dia menggambarkan kepada umat bahwasanya ini surat Syu'ara adalah surat pemusik. Di mana itu? Kalau kita tanya, man sabaqaka minal ulama? Siapa yang mendului kamu di kalangan ulama yang menafsirkan dan mengatakan bahwasanya surat Syu'ara itu adalah surat pemusik? Siapa? Kita kembali ke paham tadi, paham salaf tadi. Adakah pemahaman salaf demikian? Satu pun ulama tidak ada. Wala sahabat, wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in, wala Imam Syafi'i. Tidak ada. Nah, sekarang datang seorang rahmatullah dengan kecenggihan ilmunya, dengan kealimannya, kata para pengikut dan jamaahnya rahmatullah, yang padahal akidahnya adalah akidah mufawwidhah, akidah mengingkari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, mengirai Allah Subhanahu wa taala fis sama'. Kalau orang seperti ini diambil ilmu daripada dia, pada pahamunya bukan pahamu salaf. Pemahaman dia terhadap Alkitab dan Sunnah bukan pemahaman salaf.
Kayak kita ngambil ilmu daripada dia. Tapi karena orang sudah tertipu dengan penampilan dan gayanya Pak Rahmatullah yang menggambarkan serba wah. Dia hafal begini Pak Rahmatullah. Kalian boleh cari dan baca biografi ulama. Satu pun ulama tidak pernah, baik itu di haram, yang orang sudah berangkat umroh dan haji, lihat ketika para masyayikh itu menyampaikan kitab di depan umatnya, adakah dikatakan, lihat Quran sekian, ayat sekian, di halaman sekian beringkiring, bawah, atas, tengah, pak. Ada. Dapat oleh kalian hebat kalian. Saya bukan galeng-galeng juga, saya belajar luar negeri sebab. Saya bukan belajar, saya bukan kalau dulu zamannya prodek, bukan produk degolan. Saya bukan produk dalam negeri, saya produk luar negeri. Paham itu? Tidak pernah saya dapatkan ulama seorang pun yang menyampaikan kajian dan ayat hadis nomor sekian, halaman sekian, bawah, atas, tengah, samping. Tidak ada itu. Satu pun tidak ada. Bagaimana? Jangan kita tertipu dengan orang. Tertipu dengan penampilan orang, gaya orang berceramah begini. Tidak. Yang penting isinya. Ya. Adakah kitab ulama yang dibuka oleh dia yang disampaikan ini kitab ulama begini, ini kata ulama ini, kitab ulama ini lamanya ini dikarang oleh syekh ini seperti kita nih, Saleh Fauzan. Bagaimana? Apa kajian mereka seperti itu rata-rata tematik Pak Rahmatullah kalau bahasa kampung saya itu tidak menggadang nayin. Yang Minang maaf nih, ya. Tematik itu tidak memberi faedah pada orang. Tapi kitab ulama dibuka dari awal sampai habis, selesai dia, ngomong kitab lain. Ulama kibar aja, besar aja itu buka oleh dia. Sebimba Rahmatullah menamakan kitab tauhid, salah kitab tauhid itu lebih 1.000 kali. Lebih 1.000 kali. Imam besar itu, lebih 1.000 kali mensyaratkan kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Majid, lebih 10 kali. Ini kita. Wala talib, wala toilib, rahmatullah. Kemudian kita bergaya dengan cara kita sendiri. Cara yang paling terbaik itu bagaimana dilalui para ulama. Aman kita. Rahmatullah. Kalau enggak, apa kita berhubungan dengan ulama? Apa kita menyambung ulama-ulama? Kita enggak ada berhubungan dengan dia. Tidak ada. Pakai konsepnya dalam berdakwah. Tidak ada artinya. Paham itu? Lanjutkan. Jadi hadis ini sebagai dalil yang jelas dan kuat menunjukkan bahwasanya dakwah itu tauqifiyah. Wa illa fa inna Mu'adz bin Jabal ajdara. Ya ajdaru bi dakwah min alafi du'atil yaum. Kalau tidak kata beliau, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman tersebut, sahabat faqih umat ini yang paling tahu tentang halal dan haram. Tentu dia Pak Rahmatullah adalah orang yang paling baik dan paling pandai untuk menciptakan metode dakwah tersendiri lebih daripada ribuan orang para dai yang ada. Mampu dia bukan tidak mampu dia. Tapi tidak ditetapkan oleh Nabi SAW kepada dia, ini yang disampaikan. Bagi rahmatullah, apakah di Yaman tidak ada kekufuran lain berapa banyak? Tapi disampaikan tauhid. Kalau tauhidnya sudah oke, bagi rahmatullah, seluruhnya kan baik. Ingat aja itu. Orang tauhidnya kalau bersih, tauhidnya benar, tauhid uluhiyahnya benar, rububiyahnya benar, asma wa sifatnya benar, pada rahmatullah, fahmus salafnya benar, insyaallah taala pada rahmatullah dalam pemahaman din akan selamat dia. Tapi kalau tauhid tidak benar, hancur seluruhnya. Paham itu? Lalu kata beliau, lihat selanjutnya. Wa qad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini praktek, contoh. Jadi dari konsep di atas tadi itu, di pembahasan di atas, dijelaskan oleh beliau contoh tentang dakwah yang memakai metode sendiri dalam konsep mereka sendiri. Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya di dalam kitab Majmu' Fatawa, dan ini dikeluarkan oleh Syekhuna Adil Mansur, rahimahullah, berapa lembar gitu. Kemudian kita buka di Taif. Sekitar 6 tahun yang lalu. Di Taif, di markaznya atau di pesraknya Syekhuna Ruzaik Al-Qurashi di Ramadan. Lihat pertanyaan beliau. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an rajulin. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang seorang lelaki, ya, ja'ala as-sama' tariqatan li da'watin nas wa tatwibihim. Di mana lelaki tadi, seorang alim tadi, dia jadikan sama
Sama itu adalah musik. Sama di sini maknanya musik. Orang Inggris bilang music ya. Ya. Musik dijadikan sebagai tariqah, metode untuk mendakwahi manusia dan metode bagaimana manusia tadi bisa tobat. Ini banyak sebab. Beberapa pekan yang lalu dia baru dengar ya orang bicara bahwasanya musik itu adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa orang untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak. Saya sebut nama mereka terkejut kalian. Kalau biasa sebut nama mereka terkejut kalian. Ya, ada orang Minang, satu orang Payaman, Saki, orang kalian. Ya, terlanjutkan. Ya, saya selanjutnya. Ya, wahadan nasu soal wal jawab. Lihat, ini pertanyaan dan jawaban. Su'ila rahmallahu ta'ala an jama'atin. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang satu kelompok. Ya jatami'una ya ala qasdil kaba'ir min qatlin wa qat'it tariq wa sariqah wa syurbil khamar. Wa ghairi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang satu kelompok. Satu kelompok ini pada rahmatullah ya, satu kelompok ini ya dia berkeinginan untuk melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya membunuh. Kemudian qat'ut tariq, bajing loncat. Ya, kenal negeri kita kenal. Ya, Allah musta'an Allah yadim subhanallah. Ya, bajing loncat di mana-mana tuh lihat. Ya, sariqah, mencuri. Wasyurbil khamar, minum. Jadi ada satu kelompok sebab pemuda atau orang sudah sepakat mereka ini ingin mengerjakan perbuatan dosa besar tadi. Ini pengen mencuri, ini pengen bunuh, ini pengen menjeloncat, ini pengen minum khamar. Pokoknya itu kerjanya. Dan selainnya. Humma inna syekhan minal masyayikh al-ma'rufin bil khair wa ittiba'i sunnah qasadaman al-madhkurin min dhalik. Kemudian kata penanya, ada seorang alim, seorang syekh daripada masyayikh yang sangat dikenal di dalam kebajikan, di dalam mengikuti sunnah. Nah, syekh tadi ada keinginan dan tujuannya ingin melarang dan mengantisipasi dan menjauhkan kelompok tadi untuk melakukan dosa-dosa besar tadi. Dia ingin melarang mereka, menahan mereka jangan lakukan demikian. Enggak begitu kan? Ingin menyelamatkan mereka lah. Kemudian kata beliau, "Tsumma yumkinu falam yumkinu illa ayyuqima lahum sama'an yajtami'una fihi bihadhihi niyyah." Dan syekh tadi tidak mungkin dia melakukan bagaimana mengantisipasi mereka jangan melakukan dosa-dosa besar tadi. Tidak mungkin dia bisa melakukan untuk melarang mereka kecuali adalah ya dia gunakan musik tadi untuk menahan mereka daripada perbuatan mereka tadi. Kalau ibaratnya ya ini satu kelompok berangkat yang mau judi, mau berzina, mau apa surah Allah. Kemudian datang seorang syekh, mari dulu kumpul kita sini. Kemudian dia putar musik, gitar dia. Wajar makallah, jago di gitar. Nyanyi dia. Jika orang tadi berkumpul, itu bayangannya. Paham itu? Wahwa yatufu bila salasil. Dia yaduf. Dan itu rabana. Yang tidak ada, yang di belakang itu bolong. Itu rabana namanya. Bagaimana? Bunyinya kan tahu kita tuh, rabana. Rabana dipakai oleh dia. Tanpa ada selasil itu yang bunyi. Kering-kering itu kan. Atau kalau ini bunyi dia. Tidak ada itu dia. Cuma itu aja. Wagina al-mughanni. Ya. Kemudian dia gunakan gina al-mughanni. Artinya nyanyian-nyanyian daripada seorang penyanyi. Bisyi'rin mubah. Begairi syababah. Yaitu syair-syair yang mubah. Bigairi syababah. Tidak ada perempuan. Laki-laki suruh nyanyi. Demi musik. Jadi orang tadi dengarlah nyanyian dan musik tadi. Sehingga dia tidak jadi pergi merampok. Tidak pergi mencuri. Tidak pergi loncat. Tidak pergi jadi membunuh orang. Pokoknya dia bagaimana tobat. Falamma fa'ala hadha. Ketika syekh tadi melakukan perbuatan demikian kepada orang yang berkumpul tadi. Paham kan? Ya. Taba, ya,
tobat minhum jamaah. Tobat daripada mereka itu sebagian. Wa asbaha, dan jadilah setelah itu man la yusalli, ya, man la yusalli wa yasrik wa la yuzakki, ya, yatawarra'u min asy-syubhat wa yuaddi al-mafruḍat wa yajtanibul muharramat, fa hadha yubah fi'lu hadha as-sama' li hadha asy-syekh ala hadha al-wajh lima yatarattabu alaihi al-masalih min al-masalih ma'annahu la yumkinuhu da'watahum illa bihadha. Jadi setelah syekh tadi melakukan perbuatan dengan musik tadi, menampilkan penyanyi seorang laki, kemudian syair yang mubah, tidak ada perempuan di sebagian rahmatullah, jadilah orang-orang mendengar tadi sebagai mereka tobat. Yang tidak sholat jadi sholat, gitu kan? Yang mencuri tadi berhenti dia, yang tidak menaikkan zakat, dan mereka menghindarkan diri juga daripada perkara-perkara syubhat. Kemudian mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah. Dan kemudian mereka meninggalkan hal-hal perkara yang diharamkan. Timbul pertanyaan setelah itu. Apakah perbuatan syekh tadi dengan memainkan musik-musik tadi dan nyanyian tadi dan syair-syair yang dibolehkan tadi tanpa ada perempuan dalam bentuk sistem yang dia lakukan ini, yang terdapat setelah itu masalah. Artinya masalah apa dia? Ada yang tobat kan itu? Kan ada tobat tuh. Dan tidak mungkin bagi dia untuk mendakwah mereka dengan metode yang lain kecuali dengan metode yang dia lakukan itu. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Lihat Syekhul Islam menjawab. Fajar rahmallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wan dinil haq. Wa annahu akmala lahu wa li ummati ad-din. Wa amara khalq ay yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'athahu bihi. Faman i'tasama bil kitab wa sunnah kana min awliya'illahil muttaqin. Wa hizbihil muflihin wa jundihil ghalibin. Wa kana salafu kamalik wa ghairihi wa yaqulun as-sunnatu ka safinatin nuh faman rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Idza arafta hadha fama'lumun anna ma yahdi bihi Allahu dhalin wa yurshidu bihi al-ghawin wa yatubu bihi al-asin la budda an yakuna fima ba'atha Allah bihi wa rasuluhu min al-kitabi wa sunnah. Beliau mengatakan, setelah muji Allah azza wa jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk yang jelas dan nyata, Al-Qur'an dan sunnah, wahyain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyain, yaitu Alkitab dan sunnah. Ini yang diutuskan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berbicara beliau dengan hawa nafsunya kecuali wahyu. Al-Quran dan sunnah. Paham itu mah? Wa ma kharaja minni illa haq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ditunjuk mulutnya, bibirnya, wa ma kharaja minni illa haq. Tidak ada keluar daripada mulutnya kecuali kebenaran. Dan kemudian ya Imam Al-Auza'i juga menjelaskan pada rahmatullah, ya, karena Jibril yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah, artinya hadis, sebagaimana turun membawa Al-Quran wahyain. Nah, Nabi SAW diutus oleh Allah azza wa jalla dengan Al-Quran dan sunnah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada nabinya agama ini dan umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada manusia untuk mengembalikan kepada Allah apa-apa yang mereka perselisihkan di dalam agama mereka, dikembalikan kepada apa? Kepada apa yang diutus oleh Allah azza wa jalla Nabi SAW, pada Alkitab dan sunnah. Paham itu? Maka faman i'tasama bil kitab wa sunnah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah tadi, pegang teguh dengan kitab dan sunnah dia, kana min awliya'illahil muttaqin, dia akan termasuk kepada wali-wali Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mukminin dan muttaqin kepada Allah azza wa jalla. Wali Allah. Bagaimana? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang senewen, tahu senewen kan? Ya, yang gila ada,
Tidak ada pun kita dapatkan wali Allah itu gila itu, tidak ada itu. Omong kosong. Wali Allah rahmatullah kumal, kumuh, kotor, tidak ada itu. Itu orang gila biasanya. Coba, wali Allah adalah para anbiya dan para rasul, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dan para ulama salaf. Imam Malik rahmatullah, Imam Malik ketika dia mengasihkan kajian ya darasnya di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya Imam Darul Hijrah, itu ya puluhan meter sebelum dia datang sudah terbau cium harum pada dirinya. Minyak harum. Coba. Perlente dia. Necis, rapi, harum. Bersih dia. Itu wali Allah itu. Ya. Ini wali Allah. Datang ke kajian orang tutup hidung dulunya. Kok wali Allah ya? Ya sebab antum yang akil aja lah. Kita datang ke majelis, orang masuk kita tutup hidung dulunya. Mereka wali Allah ya. Dia kasih tangan cium-cium ini. Apa manfaatnya bagi dia? Kau jemaah. Oleh subhanallah, aimatus salaf sangat-sangat memperhatikan tentang kebersihan dirinya. Ya. Baik luar dan dalam. Para ulama. Kau jemaah. Muttaqin. Yang berpegang teguh dalam kitab dan sunnah. Ala fahmis salaf itu wali Allah. Atau mu'min awam dia. Atau awam muslimin dia. Awam muslimin. Tapi dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmis salaf. Wali Allah dia. Tak perlu wali Allah menjelaskan kalau dia pada terbang. Berangkat ke Bulinggau. Sedetik sampai Bulinggau. Tak perlu itu. Tak perlu dia bawa Aladin. Banyak masuk ke dalam kantong Aladin. Tak ada itu. Apa jemaah? Lu kalau wali Allah oleh syaitan itu. Apa jemaah? Nabi SAW. Berangkat ke Madinah hijrah. Sepekan dia. Pakai onta, jalan kaki. Dan onta, jalan kaki. Padahal Nabi SAW kalau minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan di Madinah. Berdiri di Mekah dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa dan sangat bisa. Isra dan Mi'raj saja ke langit. Pada rahmatullah sebentar deh. Bisa. Mi'raj ke langit. Sudah termentaha. Di atas lagi ketujuh lagi. Bisa dia. Dan sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah. Apalagi ke Mekah Madinah. Tapi tidak, dia manusia. Dia menjalani kadarnya sebagai manusia. Kedua sebagai manusia. Ya. Itu wali Allah yang paling takwa itu. Pembuka pintu surga. Gak ada terbang sana sini dia. Gak ada jalan atas saya. Dia baca rahmatullah. Paham itu? Gak macam-macam. Gak ada. Para sahabat juga gak ada. Karamah-karamah mereka ada. Bukan tidak ada. Karamah pada mereka ada. Tetapi bukan untuk mereka tonjolkan. Oh saya ini. Lihat. Ini waliullah apa dia kebal. Ini waliullah apa dia. Gak tahan dengan ditusuk oleh pisau dan sebagainya. Datang ke sini. Tancap sudah ada mati. Banyak rahmatullah. Kamu tidak bisa. Paham itu? Lanjutkan. Lalu kata beliau. Ya. Dan dia termasuk kepada kelompok Allah. Yang berbahagia. Yang selamat. Dunia dan akhirat. Dan termasuk bala tentera Allah Subhanahu wa taala yang akan menang dan adalah kaum salaf seperti Imam Malik mengatakan bahwasanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya kasafinatin Nuh sama dengan safinah kapal Nabi Nuh man raqibaha naja barang siapa yang naik kapal tersebut dia akan selamat artinya barang siapa yang berjalan di atas sunnah dia selamat barang siapa yang berjalan di atas sunnah dia selamat dan barang siapa yang meninggalkan sunnah dia akan celaka, binasa dan tenggelam. Idza arafta hadza apabila kamu tahu hal seperti ini, fa ma'lumun annama yahdi bihillahu adh-dhalin dan kamu akan mengetahui bahwasanya diilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang sesat. Dengan apa ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla? Dengan apa dibimbing oleh orang-orang yang lalai? Orang-orang yang menyimpang. Dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala membuat tobat seseorang? Tidak lain tidak bukan adalah labudda ayyakuna fima ba'athallahu bi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min kitab sunnah. Artinya membuat orang untuk tobat. Bagaimana menobatkan orang adalah dengan Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Ayat hadis. Oleh subhanallah kalau Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dijadikan sebagai mau'izah pada dirinya, apalagi bisa dijadikan oleh dia?
Kalau nasihat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini ayat, ini hadis. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita melakukan dosa, ini ancamannya. Kalau kita melakukan amalan soleh, ini ganjarannya. Kalau kita misalnya melompat orang tua, berdurhaka pada orang tua, ini akibatnya. Kalau Al-Quran dan Sunnah nggak cukup sebagai dalil untuk membuat dirinya tobat, apalagi yang bisa? Kalamullah. Minu bada wa la ya'ud. Kalamullah, wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wasbahamakumullah, seluruh para anbiya dan para rasul menobatkan umatnya, menunjukkan umatnya kepada kebenaran, menghindarkan umatnya daripada neraka dan sebagainya dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan lain. Wasbahamakumullah. Itu ayat nanti. Tak bisa kita buat orang tobat dengan metode kita begini, metode begini. Enggak. Ini jawaban nggak panjang sih, Wasbahamakumullah. Kalau kita sambung nih, saya bisa sampai jam 12 mau selesai ini. Gimana solusinya? Bagus. 8 temannya. Naktafi ya, cukup dulu. Karena kita cukup sampai sini, insyaallah besok pagi kita sambung. Jawaban dari Syekhul Islam ini semoga bermanfaat bagi kita jawaban tersebut sebagai filter dan pembeda bagi kita dari metode-metode dakwah tadi, mana yang sahih, mana yang salah dan mana yang benar. Allah lebih shawab. Sampai sini tutup majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.